Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back with me Natalia Hosiana di program Mix and Match. Sebuah program yang akan memberikan Anda inspirasi untuk berbusana dan juga fashion terupdate. Fashionista penasaran gak sih tema apa yang akan kita bahas hari ini? Langsung aja yuk cek VT berikut ini. Wastra Indonesia, itu tadi Fashionista tema yang akan kita bahas hari ini. Dan kebetulan Fashionista Nata udah janjian nih sama salah satu desainer ternama di Indonesia. Penasaran gak sih Fashionista itu siapa? Langsung aja yuk kita ketemu. Nah Fashionista, di sebelah Nata ini udah ada Ibu Nita Senoaji. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Ibu, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Karena kan mungkin Fashionista di rumah juga pengen penasaran nih. Iya. Kira-kira Ibu Nita Senoaji ini seorang desainer ternama Indonesia. Ini khasnya itu tentang apa sih dari desain-desainnya Ibu Nita? Kebetulan emang saya itu kan mencintai wastra Indonesia yang begitu jumlahnya banyak sekali. Setiap daerah itu mempunyai wastra-wastra yang harus kita cintain, kita lanjutin, kita untuk kembangkan lagi. Bagaimana wastra itu akan dikenal terutama di negara kita dulu, yang kemudian kita next kita perjuangkan adalah bagaimana wastra itu juga dikenal di negara-negara lain. Kenapa wastra? Karena emang Indonesia itu sangat banyak dan bagus-bagus untuk wastranya, yang kita pun juga sebagai desainer ini juga masih belajar banyak sekali tentang wastra Indonesia, yang saya juga belum bisa semuanya mempelajari, masih berapa sekian persen yang kita pelajari. Ya, karena wastranya termasuk salah satu warisan juga ya. Warisan budaya yang kita harus kita jaga, kita lestarikan, kita perkenalkan juga di Indonesia maupun di luar negeri. Boleh dong Bu, sedikit diceritakan nih buat Nata sama Fashionista juga, awalnya menjadi seorang desainer ini gimana? Awalnya adalah sebetulnya tadinya hobi. Sebetulnya karena background saya juga bukan di desain fashion design. Akhirnya saya belajar bagaimana untuk menjadi seorang fashion designer. Saya juga masuk dalam suatu asosiasi desainer yang akhirnya kita belajar semuanya belajar. Sampai sekarang pun di umur saya yang udah lanjut ini kita masih tetap belajar how to ini. Karena banyak sekali emang desain-desain yang harus kita kembangkan, terutama dengan menggunakan wastra ini. Tapi Bu Dita, aku penasaran nih, kan kalau wastra itu mungkin untuk sebagian orang terdengarnya kuno atau mungkin kaku ya. Nah, dari kacamata Bu Dita sendiri melihat wastra itu bagaimana? Pada awalnya emang ketika wastra itu mulai kita perkenalkan, itu terutama untuk anak-anak muda, terutama harus, kalau batik pasti untuk kawinan, untuk apa. Nah, tapi perkembangan zaman itu, para desainer-desainer, pelaku fashion itu bagaimana supaya wastra ini bisa menjadi suatu produk yang bisa dipakai entah itu untuk sehari-hari atau untuk kantor. Jadi semua itu perlahan. Yang kita tuju adalah salah satu adalah untuk anak-anak muda dulu. Bagaimana anak-anak muda ini mencintai wastra, kemudian anak-anak muda itu mau menggunakan wastra Indonesia. Nah, setelah anak muda pasti akan berkembang lagi. Awalnya yang kita tuju adalah jujur itu anak muda dulu. Oke deh, kalau gitu boleh dong Bu Dita kita lihat ya koleksinya sedikit. Iya, ayo kita jalan kita. Ya Bu ya, desain-desain. Ini salah beberapa desain yang kita keluarkan di tahun 2022. Ini adalah
Ada beberapa emang pengembangan dari bordir karena saya lagi mengajarkan dari pembordir Tasik yang sejujurnya banyak yang sudah mulai berkurang karena masuknya mesin-mesin yang baru ya, teknologi yang baru, sedangkan ini kan masih yang dengan tradisional. Ini yang makanya kita tetap pertahankan bordir ini dari orang-orang Tasik yang saya didik lagi untuk supaya mereka lebih bagus, lebih ini adalah bordir yang dari orang-orang Tasikmalaya. Ini adalah beberapa batik. Berarti Bunita ini sendiri juga fashionista kerjasama ya sama pengrajin-pengrajin lokal berarti? Harus, kalau enggak mereka supaya juga kan mereka akan terus bekerja terus, berarti menyambung lagi bahwa kita emang para desainer ini semuanya rata-rata bekerja sama dengan para pengrajin atau pembatik atau penenun. Bordirku sendiri ini juga menceritakan tentang wastra Indonesia juga. Ini adalah lereng adalah dari batik. Ini adalah bunga-bunga dari Bali yang ada di Bali. Ini semuanya ada ceritanya. Ini ceritanya juga tentang wastra Indonesia kalau kita perhatikan. Jadi masing-masing baju, masing-masing desain ini sendiri ada ceritanya ya? Ada ceritanya, dan tetap dengan cerita wastra Indonesia. Ya, tapi ini kan saya lihat-lihat nih, kalau misalnya ini kan masih bunga, kemudian dan lereng. Iya. Nah terus ini saya tertarik nih, ada yang berbeda di sini fashionista. Motifnya yang ini nih. Nah ini adalah dari NTT, ini adalah Buna. Ini Buna ini dari pengrajin tenun dari Buna. Ini adalah warna-warna yang indah sekali, bahwa Buna ini juga menjadi satu kesenangan saya nih, salah satu favorit tenun yang ada yang saya sudah pernah ke sana. Saya juga langsung datang ke sana melihat bagaimana mereka menenun. Ada juga dari tanaman-tanaman. Jadi mereka buat benang sendiri yang pewarnaannya adalah dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar sana. Oh, jadi mereka mengambil pewarnaannya dari natural dari alamnya dari situ. Keren sekali ya. Memang benar-benar cukup agak lama karena mereka membuat benangnya sendiri untuk ditenun, tapi dari tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar mereka. Keren sekali ya. Benar-benar kalau misalnya kita bicara mengenai wastra ini banyak sekali hal-hal yang menarik ya, harus diulik, benar sekali ya. Tapi ini Bu, penasaran juga nih Nata. Kalau misalnya Bunita sendiri, kan tadi ada yang dari Tasik, kemudian ini ada yang dari NTT. Kalau misalnya untuk mengambil bahannya itu sendiri, Bunita langsung terjun ke sana atau bagaimana Bu? Ada beberapa emang saya juga harus terjun ke sana untuk mempelajari daripada tenun itu sendiri. Saya juga mempelajari bagaimana sejarah dari tenun itu sendiri, karena setiap daerah juga mempunyai sejarahnya, ciri khas daripada ini semua, ada ceritanya semua, sehingga saya juga jadi belajar untuk belajar apa itu arti dari suatu wastra Indonesia itu. Kalau misalnya tadi kan dari NTT, kemudian dari Tasik, ada dari daerah mana lagi nih Bu? Dari Lombok mungkin? Dari Lombok juga ada. Ini salah satu yang dari Lombok. Ini tenun Lombok, ini pengembangannya. Tetap kita gabung lagi. Lombok bekerja sama dengan pengrajin dari bordir dari Tasikmalaya. Tapi ini bunga-bunganya sebetulnya adalah bunga-bunga yang ada di Lombok juga. Ini pengembangannya aja gitu. Jadi ini benar-benar bisa di mix and match antar daerah juga ya Bunita ya? Iya, tetap kita bisa campur lah. Ini pekerja dari Tasik, ini kita dari penenun dari Lombok, itu aja sih. Dan memang bagus-bagus ya ini fashionista, kemudian stylenya juga sangat bisa dipakai untuk daily wear, yang memang terlepas dari omongan orang lain kalau misalnya aduh wastra ini terkesannya kuno atau kaku ya. Ini enggak kok, ini cocok banget nih bisa untuk misalnya ke kantor atau jalan-jalan ya Bunita. Sore atau apa. Kalau Bunita ini kita kan berbicara mengenai wastra Indonesia ini sendiri sangat banyak ya. Ciri khas yang mendefinisikan, oh ini wastra khas desainnya Bunita itu apa nih? Karena mereka biasanya mengerti dari
karena setiap ini biasanya aku akan memasukkan daripada bordir dari ini pasti. Makanya mereka lebih tahu bahwa oh ini punya desain saya ya. Seperti ini ya Bu ya. Itu karena punya ciri yang memasukkan wastra dengan wastranya dengan flora dan fauna yang ada di Indonesia, bukan bunga-bungaan aja, jadi fauna pun, flora, binatang-binatang pun juga yang ada di Indonesia yang saya masukkan di sini gitu. Tapi ciri khas ini ada bordir itu sendiri ya Bu. Biasanya satu ini biasanya menceritakan dari beberapa provinsi sebetulnya ini, jadi bukan hanya bordir orang lihat bunga aja, tapi ini sebetulnya ada filosofi, ada dari ceritanya dari beberapa provinsi wastra Indonesia gitu. Bagus-bagus banget ya fashionista bajunya. Nata jadi penasaran nih Bu Nita, boleh dong pilihin 3 style khasnya desain dari Bu Nita buat aku dipakai nih. Ya siap. Oke. Nah fashionista, ini adalah look yang pertama yang udah disiapin sama Bu Nita. Boleh dong Bu Nita dijelasin sedikit? Ya. Ini adalah batik Mega Mendung ya. Ini saya desain ini emang saya tujukan untuk milenial. Jadi makanya saya mau ceritakan bahwa batik itu seperti yang dikatakan Mbak Nata, kok kayaknya kuno, wastra itu kuno, bahwa saya akan rubah image itu bahwa batik itu bisa dipakai untuk milenial atau untuk acara-acara yang setengah resmi, atau kalau resmi kan emang sudah dikatakan oh kalau batik untuk kawinan atau apa. Inilah yang saya bilang bahwa ini batik bisa untuk milenial ataupun ibu-ibu yang untuk kita arisan atau untuk jalan-jalan ke mall gitu. Ini salah satu desain dengan obinya gitu. Kadang-kadang mungkin kalau ini kita bisa lepas ya outernya, mungkin kalau lagi panas lagi apa, tapi tetap dengan celana Mega Mendungnya itu ya. Jadi fashion ini tetap stylish tapi juga memberikan ciri khas Indonesia tersendiri ya Bu Nita ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya fashionista ke look yang kedua. Pilihan yang kedua ya. Yang ini ya. Nah, ini yang aku katakan bahwa ini adalah dari pembordir Tasik Malaya yang kita kembangkan ya, bahwa mereka itu sangat bagus sekali kalau buat ya, kita dengan pelatihan dengan apa akan menghasilkan ini juga sebetulnya bukan bordir bunga biasa. Ini tetap ada ceritanya. Ini adalah wastra dari beberapa provinsi juga yang saya masukkan di sini. Jadi seperti campuran bunganya, ini semua ini adalah dari kebetulan ini bunga ya. Ada beberapa bunga yang ada di Indonesia. Yang kita ini kan. Gitu. Wah, jadi ini 37 provinsi sekarang ya dalam satu. 37 provinsi emang sepertinya kayak banyak, cuman yang kecil-kecil ini kita ambil sebetulnya betul. Itu ada dari 37 provinsi yang kita coba untuk masukkan di dalam satu baju ini. Kemudian ini tupis juga ya Bu ya? Iya, ini tupis. Nah, ini kamisol, ini dengan celananya. Jadi kan ini toh bisa juga dipakai untuk ready to wear gitu. Iya. Untuk anak-anak muda juga bisa milenial bisa masuk. Nah, itu tadi fashionista look yang kedua. Sekarang kita ke yang look ketiga Ibu. Iya. Nah, ini yang ketiga adalah ini dari Buna dari NTT Nusa Tenggara. Ini adalah tenun yang mereka kerjakan dengan cantik sekali. Nah, ini saya jadikan rok ya, rok dengan ornamen. Ini adalah ornamen dari Sumba. Oh, ini ada ciri khasnya dari ya? Sumba. Sumba dengan kudanya ini dari Sumba. Nah, kemudian untuk atasannya ini kita kembangkan, ini sebetulnya juga bunga-bunga yang ada di daerah Sumba. Nah, ini kita pengembangannya, dan ini adalah tenun-tenunnya itu adalah dari motif-motif beberapa dari Sumba. Jadi ini kita gabungkan bunanya ini dengan dari Sumbanya ini, gitu ya. Berarti memang masih dengan tetap ciri khasnya Bu Nita, yaitu ada bordiran ya. Ada bordirnya, karena kalau bordir itu buat saya bisa menjadikan suatu cerita yang ada di dalam saya ini bisa saya tuangkan di dalam suatu gambar yang saya inginkan, ya itu dituangkan di dalam baju ini, gitu aja sih. Nah, fashionista ini tadi nih look yang pertama, kemudian look kedua dan juga look ketiga ini. Penasaran gak sih kalau misalnya Nata pakai ketiga look ini kayak apa? Kalau gitu, yuk Bu Nita, kita siap-siap dulu ya. Ya.
Fashionista tadi Nita Seno Aji memilih busana dengan tema Wastra Nusantara untuk Natalia Hosiana. Jangan kemana-mana, setelah ini Nata akan mencoba busana yang telah dipilih. Do not go anywhere. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.